Di video ini kami membahas soal terbaru untuk tes PPS Pemilu 2024. Soal nomor 1. Sesuai surat keputusan KPU nomor 58 tahun 2022. Ada berapakah partai politik yang telah ditetapkan menjadi peserta pemilu 2024? A. 15 partai, B. 16 partai, C. 17 partai, D. 18 partai, E. 19 partai. Jawaban soal nomor 1 adalah C. 17 partai. Soal nomor 2. Penetapan peserta pemilu dilakukan oleh KPU pada tanggal A. Tanggal 13 Desember tahun 2022. B. Tanggal 14 Desember tahun 2022. C. Tanggal 15 Desember tahun 2022. D. Tanggal 16 Desember tahun 2022. E. Tanggal 17 Desember tahun 2022. Jawaban soal nomor 2 adalah B. Tanggal 14 Desember tahun 2022. Soal nomor 3. Masa kampanye pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU akan berlangsung pada A. Tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024. B. Tanggal 29 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024. C. Tanggal 30 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024. D. Tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari tahun 2024. E. Tanggal 29 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 3 adalah A. Tanggal 28 November tahun 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024. Soal nomor 4. Siapakah Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022 sampai 2027 adalah A. Rahmat Bagja, B. Hashim Asyari, C. Muhaimin Iskandar, D. Abu Janda, E. Ferdi Sambo. Jawaban soal nomor 4 adalah B. Soal nomor 5. Sesuai jadwal tahapan pemilu 2024, kapan berlangsungnya pencalonan untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? A. Tanggal 20 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 20 November tahun 2023. B. Tanggal 19 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 26 November tahun 2023. C. Tanggal 21 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 24 November tahun 2023. D. Tanggal 18 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 25 November tahun 2023. E. Tanggal 19 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 25 November tahun 2023. Jawaban soal nomor 5 adalah E. Tanggal 19 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 25 November tahun 2023. Soal nomor 6. Dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, ada berapa tahapan pemilu 2024? A. 9 tahapan, B. 10 tahapan, C. 11 tahapan, D. 12 tahapan, E. 13 tahapan. Jawaban soal nomor 6 adalah C. 11 tahapan. 7. Di bawah ini merupakan tahapan pemilu 2024 sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022, kecuali A. Pemuktahiran data pemilih, B. Penetapan peserta pemilu, C. Masa tenang, D. Pendirian partai politik, E. Penetapan hasil pemilu. Jawaban soal nomor 7 adalah D. Pendirian partai politik. Soal nomor 8. Sesuai tahapan pemilu, pemungutan suara pemilihan umum 2024 dijadwalkan akan berlangsung pada A. Tanggal 14 Februari tahun 2024. B. Tanggal 15 Februari tahun 2024. C. Tanggal 16 Februari tahun 2024. D. Tanggal 17 Februari tahun 2024. E.
tanggal 18 Februari tahun 2024. Jawaban soal nomor 8 adalah A. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Soal nomor 9. Partai politik pemenang pemilu 2019 adalah A. Golkar, B. Gerindra, C. PDI Perjuangan, D. Demokrat, E. Nasdem. Jawaban soal nomor 9 adalah C. PDI Perjuangan. Soal nomor 10. Ada berapakah peserta pemilihan umum 2019? A. 11 peserta, B. 12 peserta, C. 13 peserta, D. 14 peserta, E. 15 peserta. Jawaban soal nomor 10 adalah D. 14 peserta. 11. Undang-undang yang melandasi penyelenggaraan pemilu 2024 adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019, E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Jawaban soal nomor 11 adalah B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Soal nomor 12. Siapa nama Ketua DPR Republik Indonesia 2022? A. Fahri Hamzah, B. Fadli Zon, C. Ganjar Pranowo, D. Ridwan Kamil, E. Puan Maharani. Jawaban soal nomor 12 adalah E. Puan Maharani. Soal nomor 13. Berapakah partai lokal Aceh yang menjadi peserta pemilu 2024? A. 4 partai, B. 5 partai, C. 6 partai, D. 7 partai, E. 8 partai. Jawaban soal nomor 13 adalah C. 6 partai. Soal nomor 14. Salah satu komisi di DPR yang menjadi mitra kerjanya KPU adalah A. Komisi 1, B. Komisi 2, C. Komisi 3, D. Komisi 4, E. Komisi 5. Jawaban soal nomor 14 adalah B. Komisi 2. Soal nomor 15. Sebelum ditetapkan 17 partai oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024, berapa jumlah partai politik yang mengikuti tahapan verifikasi faktual tahun 2022? A. 18 partai, B. 19 partai, C. 20 partai, D. 21 partai, E. Semua jawaban salah. Jawaban soal nomor 15 adalah A. 18 partai. Soal nomor 16. Partai yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 pada tahapan verifikasi faktual yang berlangsung pada tahun 2022 adalah A. Partai Buruh, B. Partai Kebangkitan Nusantara, C. Partai Solidaritas Indonesia, D. Partai Gelombang Rakyat Indonesia, E. Partai Umat. Jawaban E. Partai Umat. Soal nomor 17. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak A. 11 kali, B. 12 kali, C. 13 kali, D. 14 kali, E. 15 kali. Jawaban soal nomor 17 adalah B. 12 kali. Soal nomor 18. Kapan pemilu di Indonesia pertama dilaksanakan? A. 1952, B. 1953, C. 1954, D. 1955, E. 1956. Jawaban soal nomor 18 adalah D. 1955. Soal nomor 19. Di bawah ini merupakan asas pemilu, kecuali A. Langsung, B. Umum, C. Cermat, D. Bebas, E. Rahasia. Jawaban soal nomor 19 adalah C. Cermat. Soal nomor 20. Kapan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dimulai sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? A. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. B. Paling lambat 19 bulan sebelum hari pemungutan suara. C. Paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara.
D. Paling lambat 17 bulan sebelum hari pemungutan suara. E. Paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jawaban soal nomor 20 adalah A. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 21. Siapakah yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden? A. DPR. B. Mahkamah Konstitusi. C. Perorangan. D. Presiden petahana. E. Partai politik dan gabungan partai politik. Jawaban soal nomor 21 adalah E. Partai politik dan gabungan partai politik. Soal nomor 22. Berapa jumlah kursi untuk DPRD Provinsi sesuai Undang-Undang Pemilu? A. Paling sedikit 40 kursi dan paling banyak 110 kursi. B. Paling sedikit 30 kursi dan paling banyak 115 kursi. C. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. D. Paling sedikit 30 kursi dan paling banyak 120 kursi. E. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 110 kursi. Jawaban soal nomor 22 adalah C. Paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Soal nomor 23. Berapa jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Kota sesuai Undang-Undang Pemilu? A. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. B. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 50 kursi. C. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 55 kursi. D. Paling sedikit 25 kursi dan paling banyak 50 kursi. E. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 60 kursi. Jawaban soal nomor 23 adalah A. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Soal nomor 24. Berapa jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi? A. 8 kursi. B. 7 kursi. C. 6 kursi. D. 5 kursi. E. 4 kursi. Jawaban soal nomor 24 adalah E. 4 kursi. Soal nomor 25. Di bawah ini merupakan metode kampanye, kecuali A. Pertemuan tatap muka. B. Pertemuan terbatas. C. Iklan media massa. D. Debat pasangan calon. E. Bagi-bagi sembako. Jawaban soal nomor 25 adalah E. Soal nomor 26. Pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye, kecuali A. TNI Polri. B. ASN. C. Kepala desa. D. Anggota partai politik. E. Perangkat desa. Jawaban soal nomor 26 adalah D. Debat pasangan calon. Soal nomor 27. Sesuai pasal 60 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, kapan daftar pemilih tetap, DPT, pemilihan ditetapkan? A. Paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. B. Paling lambat 20 hari sebelum tanggal pemungutan suara. C. Paling lambat 25 hari sebelum tanggal pemungutan suara. D. Paling lambat 15 hari sebelum tanggal pemungutan suara. E. Paling lambat 10 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Jawaban soal nomor 27 adalah A. Paling lambat 30 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Soal nomor 28. Jumlah kursi anggota DPR yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebanyak A. 573 kursi. B. 574 kursi. C. 575 kursi. D. 576 kursi. E. 577 kursi. Jawaban soal nomor 28 adalah C. 575 kursi. Soal nomor 29. Kapan alat peraga kampanye harus dibersihkan dalam pemilihan sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? A. Paling lambat 4 hari sebelum pemungutan suara. B. Paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara. C. Paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. D. Paling lambat 2 hari sebelum pemungutan suara. E. Paling lambat 6 hari sebelum pemungutan suara. Jawaban soal nomor 29 adalah C. Soal nomor 30. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,
Berapa jumlah pemilih untuk setiap TPS di pemilihan? A. Paling banyak 400 orang. B. Paling banyak 500 orang. C. Paling banyak 600 orang. D. Paling banyak 700 orang. E. Paling banyak 800 orang. Jawaban soal nomor 30 adalah B. Paling banyak 500 orang. Soal nomor 31. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jawaban soal nomor 31 adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Soal nomor 32. Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota adalah A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010. B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2010. D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Jawaban soal nomor 32 adalah B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Soal nomor 33. Asas pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal berapa? A. Pasal 1. B. Pasal 2. C. Pasal 3. D. Pasal 4. E. Pasal 5. Jawaban soal nomor 33 adalah B. Pasal 2. Soal nomor 34. Siapakah penyelenggara pemilu di Indonesia? A. KPU dan Bawaslu. B. Bawaslu dan DKPP. C. KPU, Bawaslu dan DKPP. D. KPU dan DKPP. E. KPU. Jawaban soal nomor 34 adalah C. KPU, Bawaslu dan DKPP. Soal nomor 35. Pasal berapakah yang mengatur tentang kewenangan KPU? A. Pasal 10. B. Pasal 11. C. Pasal 12. D. Pasal 13. E. Pasal 14. Jawaban soal nomor 35 adalah D. Pasal 13. Soal nomor 36. Tugas pemutakhiran daftar pemilih dilakukan oleh KPU dengan mendasari data A. DP4. B. Kependudukan. C. Mendagri. D. DPT Pilkada terakhir. E. Catatan sipil. Jawaban soal nomor 36 adalah A. DP4. Soal nomor 37. Siapakah Ketua DKPP periode 2022 sampai 2027? A. Rahmat Bagja. B. Hashim Asyari. C. Hedi Lugito. D. Ani Budiati. E. Teguh Prasetyo. Jawaban soal nomor 37 adalah C. Hedi Lugito. Soal nomor 38. Berapakah jumlah anggota DKPP menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017? A. 3 orang. B. 4 orang. C. 5 orang. D. 6 orang. E. 7 orang. Jawaban soal nomor 38 adalah E. 7 orang. Soal nomor 39. Tugas pengawasan terhadap jajaran KPU dan Bawaslu dilakukan oleh A. DKPP. B. BPKP. C. Mahkamah Agung. D. Mahkamah Yudisial. E. Mendagri. Jawaban soal nomor 39 adalah A. DKPP. Soal nomor 40. Negara memberikan jaminan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih merupakan asas pemilu. A. Langsung. B. Umum. C. Bebas. D. Rahasia. E. Jujur. Jawaban soal nomor 40 adalah B. Umum. Sekian dan terima kasih, semoga lulus.